Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan hukum alam apabila ada segelas atau secangkir air tawar, dimasukkan 1 sendok teh gula pasir, maka pasti manis. Ditambah 1 sendok lagi, lebih manis. Jika ditambah lagi, makin manis. Demikian pula sebaliknya. Jika segelas air tawar dimasukkan garam 1 sendok, akan asin. Jika dimasukkan 1 sendok lagi, semakin asin. Jika ditambah lagi, bukan saja asin, tapi mungkin terasa pahit dan akan mencekik tenggorokan kita. Bukannya menghilangkan rasa haus, tetapi malah menimbulkan kehausan yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu jugalah halnya air di lautan. Walau banyak, tetapi jika diminum bukannya menimbulkan menghilangkan rasa dahaga, tapi akan menimbulkan keadaan haus yang sangat mencekik, yang berbahaya. Beda dengan air tawar, beda dengan air gula. Ketika air tawar ditambah gula akan menimbulkan kalori tubuh kita menjadi segar. Nah, timbul pertanyaan, jika dalam satu bangsa, satu kaum yang bangga dengan agamanya, bangga dengan ritual keagamannya, tetapi dalam kenyataannya misalnya, kenapa kehidupan surgawi di kaum tersebut tidak pernah tercipta atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tercipta? Tentu ada yang keliru. Yang salah pasti bukan agama yang dianutnya. Yang salah bukan berarti Rasul Allah yang diimaninya. Pasti yang salah adalah pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Yang salah pasti pengamalan terhadap agama yang dianutnya. Atas dasar itulah dalam salah satu penjelasan telah dikemukakan suatu contoh bahwa syarat sampainya perjalanan seseorang ke suatu tempat ada 2. Yaitu mengetahui arah yang benar, dan kedua, melangkah sesuai arah yang benar tadi. Mengetahui arah yang benar artinya memahami sebenarnya secara hakiki apa yang kita tuju itu. Dan melangkah sesuai arah yang benar adalah mengamalkan sesuai dengan arah yang benar tadi, sesuai pemahaman yang benar tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul yang memberikan contoh. Dalam hal ini adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas dasar inilah maka sebelum ini telah dikemukakan 2 misal tentang orang yang nampaknya beriman dan beramal soleh, tapi yang satu digambarkannya bukan jannatin tajri min tahtihal anhar, tetapi bagaikan air, bagaikan suatu kebun tanah yang ditimpa hujan, bukannya menumbuhkan tanaman, malah tanah itu longsor terbawa oleh air hujan yang lebat tadi. Yang tersisa adalah batu yang keras yang tidak bisa menumbuhkan apapun, malah licin dan berbahaya. Yang kedua adalah digambarkan sebagai contoh. Dikatakan, adakah seorang dari antara kalian ingin mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, baginya di dalamnya ada segala macam buah-buahan. Sedangkan hari tua menjelangnya, tetapi dia mempunyai anak keturunan yang lemah. Lalu kebun itu ditimpa angin puyuh yang mengandung panas seperti api, lalu terbakarlah seluruh kebun itu. Demikian Allah menjelaskan tanda-tandanya supaya kamu berpikir. Oleh karena itu, di dalam Islam ada mengajarkan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan peliharalah keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bahwa kita tidak cukup hanya diri kita saja yang masuk surga. Tapi jika itu harus berusaha supaya anak keturunan kita pun mewarisi sebagai para pewaris kehidupan surgawi di dunia ini pula. Apa yang dimaksud dengan pewaris kehidupan surgawi? Yaitu berpribadi surgawi. Inilah sebabnya telah dikatakan bahwa tidak setiap perbuatan pemberian itu merupakan amal saleh. Sebab amal saleh itu menurut Islam ada cara-caranya. Atas dasar inilah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku minat tayyibati ma kasabtum. Di sini dikatakan, hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, belanjakanlah barang-barang baik yang kamu usahakan. Jadi yang kalian usahakan, diusahakan juga secara baik, secara halal. Bukan diusahakan misalnya dengan jalan judi ataupun apa-apa yang haram menurut agama dan menurut hukum syariat. Yang kamu usahakan dan segala sesuatu yang kami keluarkan dari bumi bagimu. Yaitu yang keluarkan dari bumi itu artinya hasil perkebunan, pertanian, dan hasil tambang dan segala macam. Dan janganlah kamu memilih yang buruk darinya sebagai sedekah. Padahal kamu sendiri pun tidak mau mengambilnya atau menerimanya pemberian itu kecuali sambil memicingkan mata terhadap pemberian itu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, karena Allah Ta'ala itu Maha Kaya, Maha Terpuji, tentu yang dikorbankan di jalan Allah Ta'ala itu harus betul-betul baik dalam segalanya. Baik barangnya, baik cara memperolehnya, maupun cara-cara pemberiannya, bukan pemberian kepada Allah, yaitu kepada orang yang membutuhkan bantuan. Sebab dalam Islam itu dikatakan di antara orang yang membutuhkan itu ada yang bisa berkata-kata, ada yang bisa menyampaikan keinginannya, ada yang wal mahrum yang tidak berkata-kata. Yaitu ada orang misalnya yang miskin yang berani karena terpaksa untuk memohon pertolongan, tetapi ada orang sebenarnya miskin. Tapi karena dia punya rasa harga diri, punya rasa malu dari meminta-minta, dia tidak pernah meminta. Untuk inilah Islam mengajarkan bahwa, hei orang-orang yang beriman, kalian jangan sekedar menunggu-nunggu, tapi perasaan kalian pun harus dipakai. Karena di antara orang yang membutuhkan pertolongan itu, ada yang berani meminta, ada yang tidak berani meminta. Kamu menyangka orang yang tidak berani meminta itu cukup. Orangnya punya harta, padahal tidak, dia membutuhkan. Dia tidak pernah melihatkan bahwa dirinya itu dalam kesusahan. Karena meminta-minta itu bisa dalam arti dengan mulut, bisa juga dengan cara penampilan. Padahal sama-sama juga meminta. Jadi inilah Islam begitu luar biasanya orang beriman itu, yaitu untuk peka perasaannya. Lalu di sini dikatakan bahwa ayat tadi berarti bahwa orang-orang yang beriman hendaknya menafkahkan hartanya di jalan Allah apa-apa yang baik dan murni. Ya, apa-apa yang baik dan murni, thayyib artinya. Sebab harta yang sekalipun dihasilkan secara sah menurut hukum agama maupun hukum negara, ada kalanya meliputi barang-barang yang buruk juga. Barang-barang yang sudah tua dan barang-barang bekas dapat saja diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi barang-barang yang sudah rusak jangan dipilih untuk maksud itu. Jadi artinya boleh memberikan barang bekas. Sebab bagi orang kaya, mungkin yang namanya barang bekas itu bagi orang yang miskin merupakan sesuatu yang barang berharga. Jadi Islam tidak melarang memberikan perbuatan baik itu, juga memberikan barang-barang yang bekas. Tapi harus yang baik, yang masih bermanfaat.
bukan yang sudah menjadi misalnya untuk mengepel lantai, untuk membersihkan kotoran, bukan seperti itu yang sudah robek, tambal sini, bukan begitu. Yang bekas pun boleh, tapi yang betul-betul masih dimanfaatkan. Bagi orang kaya, sesuatu barang itu mungkin sudah dianggap kuno, tapi bagi orang miskin yang belum pernah memiliki barang itu atau pakaian tersebut, mungkin itu sangat berharga sekali. Masalahnya adalah bagaimana cara pemberiannya itu. Sebab apa? Sebab yang diajarkan Islam itu supaya apapun pembelajaran harta di jalan Allah Ta'ala itu merupakan amal soleh, dan amal soleh itu artinya kepada yang diberi memberikan manfaat, kepada yang memberi pun menimbulkan manfaat, yaitu tidak adanya ria, tidak adanya rasa bangga, tidak suka menyebut-nyebutnya, berkomentar bahwa kami telah membantu si anu, sebab bisa saja di hadapan orang yang diberi kita tidak berkata apa-apa, tapi ketika kita kemudian di tempat lain menceritakan bahwa saya telah memberi anu kepada si anu, oh ini, nah itu juga tidak boleh. Karena mungkin saja orang yang diberi itu tidak mendengar, tapi Allah SWT akan mengatakan, apakah kamu itu tadi benar-benar memberikan karena Allah, mencari wajah Allah? Jika benar, sudah selesai. Jangan dikata-katakan. Tapi kalaupun terpaksa untuk mengatakan kebaikan kita, bukan tujuannya untuk ria, tapi untuk apa? Untuk supaya orang lain juga ikut mencontoh perbuatan baik kita. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.